Kok bukan Fitri? Ya mana mungkin aku bisa deket sama cowok lain. Mami, aku aja tuh udah kayak Intel. Ngecek aku kemana-mana pergi. Puas. Berarti kamu udah benar-benar siap buat nikah sama aku. Jangan, Fit. Kalau aku bilang jangan, jangan. Kamu tahu duit ini mau dipakai buat apa? Duit ini mau dipakai buat judi, Fit. Judi? Astagfirullahaladzim, Mas Norman, judi kan dosa. Kamu bilang kamu bakalan nikah sama aku. Tapi ternyata kamu masih belum bisa ngelupain mantan kamu itu. Ini apa, Rel? Cukup, Mi. Kenapa sih Mami dan Papi selalu ngingetin aku soal nikah terus? Mi, tanpa Papi dan Mami tekan aku seperti ini, aku akan tetap nikahi dia kok. Dan kamu, Mas, kamu nggak usah takut aku nggak nikahi kamu. Karena aku akan nikahi kamu suatu saat. Moza, kejar dia. Ayo kejar, kamu kok diam aja sana. Kejar dia. Kejar. Kok diam aja sih? Ini hanya operasi ringan kok, Pak. Sebentar lagi dia siuman. Kapan kami bisa pulang, Dok? Nanti malam sudah boleh pulang. Permisi, Pak. Kita udah telat nonton yang jam 5. Jadi kita nonton yang jam 7 aja ya. Aku telepon orang rumah dulu ya. Halo? Juga. Om sama Mbak Fitri pulang malam ya. Soalnya mau nonton dulu. Bilangin Eyang, makan malamnya gak usah ditungguin. Iya deh. Yuk. Om Aldo kenapa? Udah. Om Aldo mau pacaran sama Mbak Fitri. Masa? Katanya Om Aldo mau nonton berdua. Katanya makan malamnya nggak usah ditunggu. Ya udah deh. Terusin belajarnya. Maafin aku ya, Mas. Aku nggak bisa jaga bayi kita. Mungkin ini yang terbaik, Mai. Masih ada Alif yang harus kita urus. Ya mungkin ini teguran dari Allah. Supaya kita bisa lebih memperhatikan Alif lagi. Kenapa ya Mami nggak mau ngubungin aku? Orang aku lagi sakit kayak gini, masa dia nggak khawatir sih sama aku? Mungkin beliau lagi sibuk berat kali, Mai. Ya sesibuk-sibuknya ibu. Anaknya lagi kena musibah, masa dia nggak khawatir sama sekali sih, Mas? Hanya untuk telepon, hanya keadaan aku aja enggak kan? Atau mungkin nggak boleh kali ya sama Papi? Apa mungkin Mami belum bisa memaafkan aku ya? Mami, kemana aja sih? Dari tadi Papi telepon, HP-nya nggak aktif terus. Aduh, Pi, maaf. Mami lupa ngaktifin HP. Soalnya tadi itu Mami punya masalah gawat, Pi. Soal itu loh, mau sama Farel. Soal itu lagi? Pi, banyak banget nih SMS sama miss call. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mi? Maya, Pi. Maya keguguran. Tadi dia dikuret. Dan dia kepingin banget Mami nemenin dia di sana, Pi. Ya Allah. Kasihan kamu, Mai. Pi, Maya sangat mengharapkan Mami ada di sebelah dia saat dia operasi, Pi.
Bi, Ya, Tuan. Farel belum pulang? Belum, Tuan. Lupakan yang namanya Miska. Dia itu cuma masa lalu. Lupain dia. Kejar dia. Ini anak kemana lagi? Telepon nggak diangkat-angkat. Moza! Moza, buka pintunya, Moza. Mos, buka, Mos. Aku mau ngomong sama kamu. Nggak perlu, Rel. Kamu pulang aja. Aku nggak mau bahas masalah ini lagi. Aku benci kamu. Maafin aku ya. Kamu jangan salah paham, Mos. Cincin itulah cincin lama. Waktu aku masih berhubungan sama Miska. Dan sekarang, cincin itu udah gak ada artinya lagi buat aku, Mos. Kalau cincin itu udah nggak berarti lagi, kenapa masih kamu simpen sampai sekarang? Buanglah. Kalau itu bisa membuat kamu lega. Dan supaya kamu yakin kalau aku nggak akan ninggalin kamu, Mos. Gak akan ninggalin aku. Tapi kamu terus mikirin dia. Itu nggak lebih baik, Rel. Itu nggak ada bedanya sama perselingkuhan. Dan aku nggak bisa ngasih toleransi buat itu. Asal kamu tahu, aku sangat mencintai kamu, Rel. Sejak aku kecil, sejak orang tua kita bersahabat, sejak aku tahu kalau kita dijodohin, gak pernah ada pikiran cowok lain di hati aku. Gak pernah, Rel. Maafin aku ya, Mos. Aku mohon. Kita harus berjuang untuk hubungan ini, Mos. Apalagi pas adegan di lorong ya, Fit. Serem banget ya. Orang aku sepanjang film tuh semacam terus. Emang kamu aja dasar penakut. Tapi bagi aku sereman film Indonesia yang waktu aku nonton di kampung sama bule. Aku lupa judulnya apa. Apa judulnya? Mama belum tidur, Mah? Gimana bisa tidur kalau kalian berdua pergi sampai larut malam begini? Maaf, Bu, kalau kita kemalaman. Ayo masuk. Gak enakan sama tetangga. Jangan diambil hati ya, Fit. Tapi kayaknya kita masih jaga jarak deh. Ayo masuk.
Iya, Ma. Sejak aku kecil, sejak orang tua kita bersahabat, sejak aku tahu kalau kita dijodohin, gak pernah ada pikiran cowok lain di hati aku. Gak pernah. Jam segini mau ke kantor. Nggak salah nih. Mau kemana? Mau ke rumah Maya. Apa? Papi tuh harusnya ngerti dong. Maya tuh kan anak kita. Di mana sih perasaan Papi? Maya tuh kena musibah, kehilangan janin, Pi. Nih, dengar. Pernikahan tanpa restu orang tua itu banyak cobaannya. Dan sekarang ini, biar itu menjadi pelajaran buat dia. Keterlaluan. Mi, Mami nekat mau ke sana. Lihat akibatnya kalau Mami juga ikut membela dia. Mi. Mi, Maya mau kemana? Semalam aku udah nemu gaun pengantinnya sama Kevin. Cuma... Mi, ingat ya. Papi juga tidak akan memaafkan Mami kalau Mami juga membela dia. Pi, ada apa sih sebenarnya? Mami mau kemana? Amin. Om Aldo, Mbak Fitri, mana oleh-olehnya? Katanya tadi malam bilang mau bawain oleh-oleh. Om lupa juga. Tuh kan lagi pacaran sih, makannya lupa bawain oleh-oleh buat Yuga. Yuga? Ngomong apaan sih? Sabar, Ma. Iya. Eyang nggak suka dengernya. Ingat ya, lain kali nggak boleh diulang-ulang lagi. Bentar ya, Mai. Mana Maya? Ada di kamar nih. Makasih ya, Mi. Sudah mau datang. Sayang, maafin Mami ya sayang ya. Kemarin tuh emang HP Mami mati. Nggak apa-apa, Mi. Maya udah nggak apa-apa kok sekarang. Mami datang aja, Maya udah senang banget. Makasih ya, Mi. Sabar ya. Kamu tuh memang lagi banyak cobaan. Maya sudah biasa, Mi. Gimana perut kamu? Masih sakit? Enggak. Mi, Papi tahu soal ini. Udahlah sayang. Kamu itu jangan mikirin Papi. Makin banyak diajak ngomong, Papi kamu tuh makin keras, ya. Sampai kapan ya, Mi? Papi mau musuhin Maya? Sayang, Papi tuh gak bakal musuhin kamu. Dia itu gak bakal membenci kamu. Kan kamu anaknya. Dia itu... Iya, beliau cuma benci sama aku, Mai. Sabar ya, nak ya. Atas nama cinta. Ma.
Kenapa lagi sih, Mah? Kok ngebahas itu lagi? Kasihan Fitri. Mama bukan benci sama Fitri. Tapi Mama nggak suka sama omongan Yuga tadi. Maksud Mama? Nggak pantas anak kecil ngomong soal pacaran. Kalau Yuga ngomong gitu lagi, Mama jewer deh kupingnya. Namanya juga anak kecil, Mah. Atau jangan-jangan Mama takut kalau kejadian itu jadi kenyataan ya, Mah? Aldo. Tumben udah di sini. Itu Abah tahu aja aku yang mau ngerjain. Beres-beres dulu ya. Bapak kok ada di sini? Emang kenapa? Siapa lu ngatur-ngatur gue? Enggak, Pak. Maksud saya, Bikinin kopi. maaf, Pak. Cepetan. Iya. Pak Fitri, tadi saya dengar ada suara jeritan di ruangannya Pak Farel. Mbak, diapain, Mbak? Enggak diapa-apain sih. Cuman saya kaget aja tiba-tiba pas saya masuk, dia udah ada di kursinya. Kirain saya siluman. Hah? Siluman? Mbak, semalam itu Pak Farel nginep di kantor. Saya kan pulang malam, Mbak. Jadi saya sempat ketemu dia deh. Kenapa ya? Pak Farel itu mukanya kusut banget. Kayak lagi ada masalah besar gitu deh. Masalah. Makanya kalau masuk ketok pintu dulu. Kamu ngapain? Ngadep ke tembok kayak gitu? Bapak udah selesai belum? Sekarang saya lagi nggak pakai apa-apa. Silakan Pak kopinya. Tuh anak lugu banget. Kenapa tadi aku bodoh banget ya? Halo, dengan Fitri bisa dibantu? Halo Mbak, Pak Farelnya udah datang? Udah, tapi Pak Farelnya lagi ganti baju. Hah? Ganti baju? Maksudnya? Ini dari siapa ya Mbak? Nanti coba saya liatin dulu ya. Saya tanyain ke Pak Farel, dia udah selesai apa belum? Saya Ibu Raras dari PT Maju Bersama. Tunggu sebentar ya. Halo Pak, Ya, ada telepon dari PT Raras Maju Bersama. oke. Tapi tadi saya udah ngasih tahu sih kalau Bapak lagi ganti baju. Gila kamu. Ngapain ngomong saya lagi ngapain? Tapi kan kalau saya bohong dosa. Fitri, kamu tuh... Ya udah, lain berapa? Lain 2. Kenapa sih tuh bos ngamuk terus? Siapa yang ngamuk, Fit? Enggak, Mbak. Dia emang gitu. Sabar ya. Iya, Mbak. Tadi malam papi sama mami kamu nelfonin aku terus. Katanya kamu nggak pulang-pulang. Padahal kan kamu udah lama pulang dari rumahku. Kamu mampir kemana aja sih, Rel?
Tadi malam aku nginep di sini, Mos. Aku malas pulang soalnya aku butuh waktu untuk berpikir. Dan aku malas diinterogasi sama mereka. Dan semalaman aku memikirkan hubungan kita, Moza. Aku yakin semuanya masih bisa dibenahi. Dan kalau hari ini kamu nggak ada kerjaan, aku mau ngajak kamu untuk milih cincin pertunangan kita. Fit, tolong yang ini minta tanda tangan Pak Farel ya. Kalau sudah, telepon ke extension saya. Iya, Mas. Aku bener-bener gak nyangka. Akhirnya, kamu serius juga sama aku. Gak ada alasan untuk ninggalin kamu, Mos. Maaf, Pak. Saya nggak sengaja. Mbak Moza, maaf ya. Saya lupa ketok pintu. Permisi. Mau kemana kamu? Sini. Itu berkas apa? Ini berkas dari Pak Hadi. Mohon ditandatanganin. Tadi kopi kamu enak. Tumben dia ngasih senyum. Ya ampun, sekian lama aku kerja di sini, baru kali ini aku ngeliat dia senyum. Kayaknya dia lagi seneng. Silakan, Mi. Seadanya aja. Mami makan ya, temenin Maya. Oh, iya. Segini cukup, Mam. Oh, cukup. Makasih, Mas. Enak kok. Tapi kamu sakit-sakit masak juga sih, Mai. Mas Bram yang masak. Dia lebih jago masak daripada Maya. Mai, ini buat kamu sama Alif ya. Buat apa ini, Mi? Udah kamu simpen aja. Kamu tuh nggak usah gengsi lah sama Mami. Lagian kan kamu udah banyak keluar uang waktu kuret. Semua biaya rumah sakit Maya sudah ditanggung sama kantornya Mas Bram. Dia kan habis naik jabatan nih. Padahal dia baru loh kerja di situ. Sekarang dia jadi sales supervisor. Kalau gitu, kamu tabung aja buat Alif ya. Nggak usah, Mi. Makasih. Maya nggak mau terus-terusan tergantung sama Mami. Lagi pula Mami mau kesini jengukin Maya aja. Maya udah senang banget. Mai, Mi, aku berangkat kantor sekarang ya. Hati-hati, Mas. Gimana, Rel? Pak, bisa thank you. Gimana, Rel? Pak, coba thank you. Kalau yang ini, Rel? Pagi semua. Kenapa sih? Kok teman-teman pada aneh gitu sama saya? Gimana ya, Bram? Saya juga gak enak ngomong sama kamu. Emang ada apa?
Ada gosip apa sih? Udahlah, gak usah diomongin lebih baik. Kamu gitu aja pakai ditutup-tutupin segala. Kamu masih anggap saya teman kamu kan? Begini Bram, ini soal kenaikan jabatan kamu. Kayaknya teman-teman juga pada nggak rela. Maksudnya? Kamu juga kan karyawan baru di sini. Jadi menurut mereka prestasi kerja kamu nggak spektakuler banget. Dan mereka pun curiga Bram, bahwa kedekatan kamu dengan Pak Rama lah yang membuat karir kamu cepat naik. Jadi mereka meragukan kemampuan saya. Duh, kita mau makan siang di mana sih? Kalau bisa nggak usah terlalu jauh. Nanti kalau kita telat, kena komen sama Pak Farel. Farel nggak mungkin marah, Fit. Dia kan lagi senang hari ini. Kata siapa? Dari Moza. Oh. Terus kita mau makan siang di mana? Kok kamu nggak jawab sih? Kita bukan mau makan siang, Fit. Tapi aku pengen ngajak kamu ke toko handphone. Kamu mau ganti handphone? Bukan buat aku, tapi buat kamu. Duh, duit gajian aku tuh udah habis. Paling sekarang cukupnya buat makan aku sehari-hari aja. Kalau mau beli handphone, duit dari mana? Aku yang beliin kok, Fit. Kamu tenang aja. Kamu yang beli? Aduh, Al, jangan macem-macem deh. Aku tuh gak bakal mampu buat bayar ke kamu. Aku serius, Fit. Kamu wajib punya handphone. Biar kalau bos kamu ngubungin kamu tuh gampang. Lagian masa sekretaris nggak punya handphone, Fit? Tapi, Al... Kay, Mami udah keluar kantor bela-belain kamu. Sekarang, mana baju yang udah kamu pilih? Ayo dong, sayang. Mari, Mbak. Yaudah. Kamu tuh cantik banget. Saya yang pilihin, Tante. Pantesan, kamu tuh pinter banget, Kevin. Kayla, kamu senyum dong, biar tambah cantik, ya? Ayo dong. Mi, aku nggak mau nikah sama dia. Apaan sih kamu? Aku takut, Mi. Aku nggak siap married sama dia. Udah diam. Diam. Lu sakit, Mi. Biarin aja kamu sakit. Kamu tuh selalu bikin malu. Bentar lagi kamu tuh mau married, Ke. Mi, aku tuh nggak cinta sama Kevin. Dan aku nggak yakin bisa cinta sama dia nantinya. Aku udah coba, Mi, buat cinta sama dia, tapi aku nggak bisa. Udah. Kamu tuh mau ngapain lagi sih? Mau bikin kacau? Sebentar lagi pernikahan kamu. Ingat, Kay, pernikahan kamu itu sangat penting. Penting buat siapa? Penting buat bisnis Mami sama Papi. Belin, diam kamu. Sekarang aku telepon ya. Biar nomor aku kesimpan di handphone kamu. Iya, caranya gimana? Halo? Iya, nyambung. Kalau matiin ya? Iya. Sekarang kamu simpan di phone booknya ya. Hah? Buku telepon. Nomor aku disimpan di buku teleponnya. Tapi aku nggak ngerti. Kamu aja deh. Jadi gini. Aldo, kayak kebanyakan uang, pakai beli-beli HP segala. Memangnya kamu nggak nabung ya, Do? Tapi handphone ini kan murah, Mah. Lagian, Terserah kamu. Duit-duit kamu. Mama kan nggak bisa ikut campur. Mama? Pak? Al, aku
Aku akan bayar handphone ini, tapi nyicil ya. Jangan, Fit. Kamu maklumin ya sifat mama aku, Fit. Atas nama cinta. Ma, kalau Mama terus membahas Fitri, Firman di sana nggak akan tenang, Ma. Mama minta maaf, Pak. Jantung Papa juga bisa kumat terus. Kalau tiap hari Mama berantem sama Aldo soal Fitri, Ma. Pak, Mama janji, Mama nggak akan ungkit-ungkit itu lagi ya. Papi senang, Bel. Karena kamu sudah bisa menyelesaikan masalah kamu sama Moza. Pi, Mi, sekalian aku mau bilang, bulan depan aku akan tunangan sama Moza. Yang bener, Rel. Aduh, Mami seneng banget. Mami tuh udah lama loh nunggu ini dari mulut kamu. Bagus. Tapi kenapa nggak langsung menikah aja? Kayaknya Kayla dulu deh, Pi. Aku sama Moza nggak apa-apa kok dilangkahin, Pi. Sekalian siapin mental. Buat Papi sih nggak apa-apa. Yang penting kamu udah serius sama Moza. Jadi amanat itu sudah hampir terlaksana. Kamu gimana, Ki? Terserah Mami sama Papi deh. Fit, anterin ini ke PT Karisma ya sekarang juga. Soalnya jam segini kurir pada belum datang. Padahal urgent banget. Jadi kamu yang anterin ya. Iya, Pak. Ini alamatnya. Terus ntar kamu ketemu sama Bu Lina. Kalau uang taksi minta Mama Moza. Ini di Gang Mandiri ya, Pak? Ini handphone siapa? HP saya baru beli. Bapak catat ya nomor saya. Kamu dong yang nyatet nomor saya. Nanti kalau Bapak butuh, Berapa? tunggu ya, saya lupa. Gila ya, kamu itu childish banget. Nangis-nangisan di depan banyak orang bilang takut menikah sama aku. Maksud kamu apa sih, Kay? Kamu kan tahu kita udah nggak mungkin bisa menentang orang tua kita masing-masing. Jadi ya udah jalanin aja. Kalau nanti mau cari kesenangan sendiri, itu urusan nanti. Jadi gitu konsep kamu setelah berumah tangga? Setelah kita nikah, kita bebas untuk nyari kesenangan masing-masing? Enggak, Vin. Menurut aku pernikahan itu sakral. Aku mau nikah sekali seumur hidup. Dan aku nggak mau nikah dengan orang yang salah. Jadi waktu kecil itu kamu mimpi ya, mendambakan pangeran berkuda putih, ha? Oke. Kamu boleh, Vin, ngetawain aku. Tapi aku pengen punya keluarga yang harmonis. Yang bisa saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Tapi aku nggak nemuin itu dalam hubungan kita. Apapun alasan kamu, kita udah nggak mungkin untuk mundur, Kay. Wedding organizer udah dipesan sama amiku. Apa? Oh, taksinya kok nggak lewat-lewat? Aku naik angkot aja, kan lebih ngirit. Barangkali Pak Farel lebih suka kan aku ngirit. Kan? Pagi, Bu Lina. Iya, anak bos saya sedang menuju ke sana. Paling bentar lagi nyampe kok, Bu. Iya, makasih, Bu. Ya. Kemana si Fitri?
lagi. Apa yang pasti aku anterin? Ya Allah, maaf ya. Astagfirullahaladzim. Habis sih aku sama Farel. Aduh. Ya Allah. Ya, Fit. Aldo. Aduh, Fit, kamu kenapa? amplop yang Pak Farel titipin ke aku hilang. Ketinggalan di mikrolet. Tadi aku turun, aku lupa bawa. Gimana dong? Sekarang mikroletnya udah pergi. Astagfirullahaladzim. Terus gimana dong? Aku takut banget sama Pak Farel marah. Terus sekarang kamu di mana? Yaudah. Sekarang kamu cepetan kesini, aku tunggu di lobi ya, Fit. Kenapa lagi sama Fitri? Enggak. Aku yang teledor. Aku yang salah. Lagian kenapa kamu naik angkot? Bukannya tadi pagi sebelum ke kantor Moza kasih uang buat naik taksi? Iya, aku kan niatnya buat ngehemat uang perusahaan. Kan sayang kalau aku naik taksi. Naik angkot juga nggak apa-apa, yang penting nyampe. Ini kembaliannya. Fit, uang taksi itu fasilitas dari perusahaan. Kamu nggak boleh kayak begitu, Fit. Sekarang kamu ngilangin dokumen penting. Iya, aku takut banget. Pasti Pak Farel marah sama aku. Sekarang tenangin pikiran kamu ya, Fit. Bagaimanapun juga ini kesalahan kamu dan kamu harus bertanggung jawab. Tapi El, kalau aku dipecat gimana? Aku nggak mau kehilangan pekerjaan aku. Setiap pekerjaan ada resikonya, Fit. Sekarang kamu terima dan jalani apa aja yang keputusan Farel. Sekarang kita ke dalam biar aku yang ngomong sama Farel. Yuk. Atas nama cinta. Kamu tahu nggak isi amplop itu apa? Dokumen rahasia dan bilet giro. Maafin saya, Pak. Saya emang ceroboh. Maafin saya ya. Cumanya bisa minta maaf, nangis. Kamu kira saya bakal kasihan sama kamu dan maafin kamu? Kamu nggak mikir apa? Gimana kalau dokumen rahasia itu dibaca oleh orang lain? Tapi Rel, ini semua dia lakukan karena ingin menghemat biaya kantor. Makanya dia lebih memilih naik angkot daripada naik taksi. Ini Pak kembaliannya. Mos, tolong telepon ke bank sekarang dan minta diblokir bilet giro untuk PT Karisma. Kamu ada nomor serinya kan? Oke, makasih. Baru aja saya mau kasih kepercayaan buat kamu. Dan sekarang kamu lihat, kamu udah ngerugiin perusahaan. Maafin saya, Pak. Tapi tolong jangan pecat saya ya. Maafin dia, Rel. Dia kan nggak sengaja. Dia cuma berniat ingin mengirit biaya kantor. Ngirit? Ini namanya ngerugiin perusahaan. Sorry ya, Al. Lo emang sahabat gue. Tapi karyawan tetap karyawan. Dia harusnya profesional dong. Pak, saya mohon jangan pecat saya. Apapun akan saya lakukan, asal saya nggak dipecat dari sini. Bagus. Sekarang juga kamu ke HRD. Surat pengunduran diri kamu udah ada di sana.